Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Emade Suartika, dosen Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STDD yang beralamat di Jalan Raya Setu 98 Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya mengajar mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Transportasi pada program studi sarjana terapan Diploma 4 Transportasi Darat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok pada semester 6 yang wajib diikuti oleh para taruna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering dikenal PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran, sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Transportasi dengan kode mata kuliah MKB TD 623. Mata kuliah ini memiliki 3 kredit SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Metode pengajaran dilakukan secara tatap muka dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab, dan penugasan individu maupun kelompok. Perkuliahan semester dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan ada 1 kali pertemuan yang diisi dengan kuliah umum dari praktisi pemerintah, BUMN maupun swasta. Taruna diberikan penugasan untuk membuat laporan sebagai bahan evaluasi pemahaman terhadap kegiatan kuliah umum tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, di akhir pembelajaran diharapkan para taruna akan mampu antara lain memahami konsep dan strategi perencanaan dan kebijakan transportasi, sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan transportasi, memahami berbagai kebijakan transportasi seperti kebijakan keselamatan, transport demand management, transportasi berkelanjutan, dan mampu menyusun ringkasan kebijakan atau policy brief tentang permasalahan transportasi. Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut: nilai tugas, laporan, IC, dan proses presentasi memiliki bobot 20%, ujian tengah semester 40%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut ini adalah video saya mengajar mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Transportasi pada pertemuan ke-12 dengan pokok bahasan Kebijakan Transport Demand Management atau TDM. Adapun subtopik bahasan dari perkuliahan ini mengenai pengertian transport demand management, tujuan, prinsip, strategi, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi, serta beberapa best practice penerapan TDM dari beberapa negara. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Siap, bang. Lapor, Pak Kamel 48, Coba, 24, Pak, siap mengikuti pembelajaran pada bagian ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk mengikuti perkuliahan pada bagian ini. Doa, mulai. Doa selesai. Selamat di tempat. Bang. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga sehat semua. Nggak ada yang sakit ya? Sudah lengkap
Oke, baik. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi transport demand management untuk kuliah ke-12. Nanti kemarin kita sudah bicara kebijakan TOD dan bagian akhir dari sebelum kita UAS, kita akan memasuki mata kuliah pengenalan dan penyusunan ringkasan kebijakan atau policy brief. Oke, sebelum saya mulai, kira-kira ada yang pernah dengar nggak apa itu TDM atau Transport Demand Management? Silakan. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah saya kira ini sudah banyak di mana-mana. Kalau kita rajin membuka media sosial dan membuka jurnal-jurnal, TDM ini sudah sangat familiar. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau menjelaskan apa itu TDM? Silakan. Mbak Susi, mau silakan. Mungkin Pak, TDM adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi permintaan menggunakan kendaraan pribadi Pak melalui perubahan perilaku, penyediaan alternatif, serta intensif dan intensif. Oke. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Mas Herman. Saya balik untuk jadi mungkin strategi untuk mengelola dan mempengaruhi pola perjalanan agar lebih efisien, mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oke. Ya, itulah kira-kira. Jadi dari dua pendapat teman-teman, jadi TDM itu kalau dari kita terjemahkan dari bahasanya transport demand management. Bagaimana kita mengelola permintaan. Jadi transport demand management. Jadi khusus bagaimana kita mengelola permintaan. Karena apa? Karena kapasitas itu, supply itu cenderungnya tetap. Peningkatannya atau perkembangannya relatif lambat. Sementara demand lah yang bertumbuh eksponensial. Jadi pertumbuhannya sangat eksponensial. Sehingga ini yang perlu kita kelola, perlu kita tata, sehingga tidak terjadi kemacetan, ya, tidak terjadi kelebihan permintaan daripada kapasitas dan lalu lintas jadi lancar. Jadi kira-kira itu. Jadi demand dalam hal ini tentu demand adalah jumlah perjalanan, orang melakukan perjalanan, jumlah kendaraan bermotor di jalan, itu yang perlu kita kelola. Jadi kalau kita bicara transport demand, maka merupakan ini adalah salah satu kebijakan yang bagaimana kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, karena topiknya sebenarnya inti permasalahannya adalah di kendaraan pribadi. Jadi bagaimana orang ini didorong di dalam tanda petik sedikit dipaksa agar menggunakan kendaraan umum. Ya. Jadi tentu mungkin teman-teman juga pernah dengar ada istilahnya pull and push. Kita dorong biar menggunakan kendaraan umum, tapi kita batasi. Kalau kita istilahnya kita berikan insentif. Jakarta teman-teman bisa lihat busway, angkutan umum Transjakarta bisa lewat di jalur tersendiri, sementara kendaraan pribadi harus bermacet-macet di jalurnya. Nah, itu bagian dari insentif dan insentif buat kendaraan angkutan umum. Jadi angkutan pribadinya dihambat
biar dia susah gitu, biar pengguna kendaraan pribadi susah. Jadi pendekatan ini ada istilahnya insentif dan disinsentif. Dan di sini kita berharap ada perubahan perilaku. Jadi di samping mendorong penggunaan kendaraan umum, juga adalah mendorong penggunaan transportasi aktif. Ada yang tahu apa transportasi aktif? Silakan Mbak Sela. Kalau transportasi aktif itu non-motorized transport, jadi seperti jalan kaki dan bersepeda. Ya, bagus. Jadi pejalan kaki dan pesepeda itu adalah transportasi aktif karena penggunanya itu aktif. Kalau kita naik kendaraan pribadi kan apalagi udah ada sopir tinggal tidur aja kan. Jadi kalau ini aktif dalam arti juga memberikan impact kesehatan kan, jalan kaki olahraga, jatuh sehat, sepeda juga. Jadi transportasi aktif. Jadi di samping mendorong mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga adalah agar perilaku yang sehat juga dapat dirangsang atau distimulasi. Jadi menurut salah satu referensi yang umum yang sudah lebih dulu dipakai adalah dari Amerika Serikat, jadi Federal Highway Administration di tahun 2006. Jadi kalau mereka lebih melihat ke upaya yang dilakukan. Kalau di standar Amerika itu mereka apa yang dilakukan untuk menghambat penggunaan kendaraan pribadi. Jadi lebih ke upaya untuk menyediakan pilihan mode, waktu, lokasi, dan waktu perjalanan yang efektif agar lebih dapat diandalkan. Ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana pemerintah harus menyediakan angkutan publik. Jangan hanya kita memaksa orang jangan menggunakan, tapi angkutan publiknya tidak tersedia. Nah, dari standar yang ada di Federal Highway ini, TDM itu merupakan upaya untuk bagaimana sih menyediakan, artinya kita harus memahami bagaimana karakteristik perjalanan masyarakat. Di pagi hari, jam berapa dia ke kantor, jam berapa dia berbelanja ke pasar, jam berapa dia berkunjung keluarga, dan seterusnya. Karakteristik seperti itu yang perlu diketahui, sehingga jam berapa terjadi puncak atau peak masyarakat itu melakukan perjalanan. Jadi lebih ke sana. Jadi di Federal Highway Administration juga ditekankan bahwa tidak ada upaya untuk membangun infrastruktur baru, kecuali infrastruktur untuk angkutan umum. Jadi bagaimana infrastruktur jalan yang ada itu digunakan secara lebih optimal dan efisien. Berikutnya adalah tujuan. Tentu dari definisi tadi kita sudah bisa menangkap bahwa tujuan dari TDM itu adalah untuk mengurangi untuk membuat lalu lintas menjadi lebih lancar, dan yang paling penting adalah konsumsi energi. Nah, kalau satu orang mau pergi menggunakan mobil, satu orang pergi menggunakan mobil, mana lebih besar emisinya dengan 60 orang menggunakan satu bis? Mana lebih besar? Jadi dengan TDM ini diharapkan ada upaya untuk pelestarian lingkungan, di mana penggunaan energi fosil dikurangi dan diarahkan ke energi
baru dan terbarukan. Dari prinsip TDM tadi, kita bisa breakdown apa dan bagaimana strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk penerapan TDM ini. Jadi transport demand management ini, yang pertama tentu penyediaan transportasi publik yang lebih nyaman, yang lebih sesuai dengan karakteristik atau preference atau bahasa kerennya user expectation dan preference, itu bahasa kerennya. Jadi harus tahu di mana sih pusat-pusat bangkitan perjalanan, bagaimana karakteristik pola perjalanan dari masyarakat, dan apa yang sekarang masyarakat lebih inginkan untuk dalam menaiki angkutan umum. Apa sekarang yang paling diinginkan masyarakat kalau mau naik angkutan umum? Apa? Kalau AC kan sudah oke. Iya, kenyamanan masih ya. AC kan sudah menjadi kebutuhan primer, harus ada. Kemudahan mendapatkan kursi yang nyaman, kecepatan. Ayo yang mudah. Sampai yang anak muda, ayo yang anak muda sekarang. Ayo. Harus ada wifi orang kampung sana bilang, wifi-nya itu enggak. Iya, passwordnya apa? Itu ada wifi gratis, passwordnya apa gitu? Itu yang harus dipahami. Jadi dalam penyediaan angkutan umum, mungkin teman-teman bisa berangkat. Kegagalan sekarang LRT, Kemenbus. Jadi kegagalannya dalam arti tidak banyak penumpang yang tertarik menggunakan. Salah satunya karena itu tidak secara detail memahami bagaimana karakteristik perjalanan, bagaimana ekspektasi dan preference dari pengguna di wilayah itu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di wilayah itu, karena tiap wilayah berbeda-beda karakteristik. Berikutnya tentu setiap kebijakan itu pro kontra pasti ada, dan ada karena kita tidak mungkin memuaskan semua orang, karena kita bukan alat pemuas kan ya. Jadi tantangannya pasti ada. Yang pertama, kita masih sangat senang untuk menggunakan kendaraan bermobil, kendaraan pribadi maksudnya. Jadi ini ada resistensi, jadi ada penolakan dari orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi. Yang berikutnya tantangannya tentu pemerintah masih terkendala, terbatas dalam pengalokasian anggaran untuk penyediaan angkutan umum. Kemudian juga ini yang masih juga adalah koordinasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga, institusi, antar pemerintah sendiri, pemerintah pusat, di pemerintah pusat sendiri juga masih belum. Makanya kan kebijakan odol berurut-urut ya. Salah satunya karena di level pemerintah pusat juga masih belum sinkron, kemudian antara pusat dengan daerah juga belum, lagi antara pemerintah dengan industri atau bisnis. Jadi integrasi kebijakan lintas sektor masih belum terintegrasi dengan baik. Oke, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh TDM seperti di Singapura. Singapura ada electronic road pricing,
kemudian kuota kendaraan. Jadi orang memiliki kendaraan harus punya izin dulu. Tapi izinnya isinya punya parkir ya. Dia mampu nggak kalau beli kendaraan nyicil, mampu nggak? Pekerjaannya dia mampu nggak bayar pajak? Kalau itu semua dokumen baru diberikan izin, baru boleh. Itu kuota. Jadi kuota, pembatasan kuota itu melalui ini. Jadi untuk tidak sembarangan kita saya punya uang untuk DP udah 500 ada motor gitu ya. Enggak, tapi latar belakang ekonomi. Kemudian sistem angkutan umum sudah sangat terintegrasi. Backbone-nya adalah kereta, MRT, kemudian ada di feeder bis dan juga angkutan yang lebih kecil. Bogota, Jakarta itu dulu belajar Pak Sutioso belajar dari Bogota, jadi menggunakan BRT, mereka nyebutnya Transmilenio. Kemudian sama dengan kita, Car Free Day setiap hari Minggu. Dan kalau di Bogota ini sudah besar-besaran, kita kan masih batasnya di Jalan Tamrin. Kalau di sana sudah hampir di jalan-jalan utama, hari Minggu tidak ada kendaraan. Kemudian pembatasan kendaraan pribadi. Di Brasil juga ada BRT, TOD. Kemudian mereka sudah besar. Di Brasil sudah 70% pengguna kendaraan angkutan umum. Sementara di Jerman ini sudah lebih advance, lebih ke menghitung emisi. Jadi berapa emisi yang berkurang karena TDM. Oke, ini bagian akhir bahwa ada aspek lain dari TDM yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama adalah dari aplikasi teknologi. Jadi bahwa kalau kita sekarang sudah banyak ya aplikasi untuk melakukan perjalanan. Tidak hanya Gojek, banyak sekarang aplikasi. Kita masing-masing angkutan umum, KRL, MRT, semua kita bisa mengatur dalam rangka upgrade. Jadi kita udah biar cepat langsung ke sana. Oh, jadwalnya 5 menit lagi. Enggak begitu sampai kita langsung naik, nggak perlu lama-lama. Jadi teknologi informasi dan komunikasi sangat mendukung. Kemudian ini memang harus terintegrasi. Contoh teman-teman mungkin Medland itu memang dekat lah, ya kan? Di sana ada stasiun di dalam sekarang. Karena ini bagian dari sudah regulasi baru dia. Kalau yang Kemang Pratama, kemudian Greenwich itu kan belakangan. Setelah aturan baru dia dipaksa. Tapi kalau Medland itu dia mengajukan untuk bangun, ada sediakan ruang untuk stasiun. Makanya KRL komuter lain kan di Medland itu sudah ada. Ini harus terintegrasi. Kemudian bagaimana yang mungkin jarang kita lakukan. Kita sering kebijakannya bangun ini tanpa berbasis data. Saya kira itu ada komunikasi, ada diskusi lagi, mau silakan Pak Cik. Pak, di Singapura kan Trump itu sudah berhasil, bisa dikatakan sukses ya. Kenapa kalau di Indonesia itu masih dibilang belum bisa dilaksanakan dengan rencana saja? Apakah ada indikator-indikator yang menjadikan Indonesia kayaknya bisa dilaksanakan ya? Ya, saya kira mungkin sebagian ini menjawabnya. Yang mungkin yang belum terlihat di situ adalah policy, ya, political will. Ya, artinya bahwa bukan hanya maunya pemerintah,
Jadi pemerintah sudah menggali dari masyarakat, masyarakat ini sehingga oke, kita dorong ke situ. Itu satu. Yang kedua mungkin sistem pemerintahan juga. Kalau di Singapura kan walaupun dia kapitalis, tapi kan masih perdana menteri saat dari puncak itu masih bisa ditekan gitu. Itu satu. Kalau di kita kan baru idenya muncul saja udah netizen sudah rame gitu. Ya, baru aja dimunculin. Odol dulu, wah langsung demo di mana-mana. Ya, teman-teman di Jawa Barat sampai nggak bisa survei ya, karena banyak truk yang demo. Ya, itu kira-kira. Jadi selain yang ini barangkali political will. Dan satu lagi adalah memang integrasi koordinasi antar berbagai sektor di pemerintah saja masih perlu pembelajaran. Tapi memang padahal pejabat kita rajin loh keluar negeri, rajin ke Singapura lah paling nggak kan lihat contoh. Kalau di Singapura tertib heran ya. Iya, di negara sendiri nggak mau tertib. Iya kan? Begitu turun di pesawat, sopir cepet nih, lama banget nungguin, baru turun. Kalau di Singapura nggak ada yang jemput, naik bus, naik mau ya? Kenapa ya? Iya kan? Iya. Ayo dicontoh aja seperti itu, jadi kan tauladan juga, contoh juga. Jadi kalau bisa berikan contoh, kira masyarakat kita juga masyarakat yang dalam tanda petik penurut juga gitu. Sehingga contoh adalah juga bagian dari upaya untuk tidak hanya bisa berorasi saja, tapi memberikan contoh. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapa? Jumlah, dan tanda Quran lain. Bubarkan. Pelan. Untuk mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Berdoa selesai. Selamat di tempat. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.